akan masuk ke fungsi AND dan OR. Oke. AND dan OR ini biasanya kita pakai mirip-mirip kayak nested if, tapi ini mau langsung nih, misalnya kita mau ngecek kalau dia nilainya di bawah 0 dan di atas 100, itu berarti invalid, misalnya done. Atau kita bilang kalau dia nilainya di bawah, di atas 50, di atas 55 dan di bawah 70, ya, di atas 55 dan di bawah 70, itu misalnya nilainya jadi C, kriterianya 55 dan di bawah 70 itu jadi C. Kalau OR mungkin yang ini nih, jadi di bawah 0 atau di atas 100 itu invalid. Gimana cara pakai, kita satu-satu deh, kita yang N dulu ya. Jadi N itu dimasukkan ke dalam, ini sama dengan N. Jadi check whether all arguments are true and returns true if all arguments are true. Misalnya nih, nilainya si Adila ini 45. Ini di bawah, jadi sama dengan, kita pakai if lagi nih ya. If logical test, aku mau ngelihat dia nilainya si Adila ini N di bawah, di atas 55, di atas 55. Terus di bawah 70. Di bawah 70. Ya, ini maka kalau dia jawabannya true, di atas 55 dan di bawah 70, kita kasih nilai C. Kalau enggak, ya, kita lihat nih, kalau dia di bawah 55, berarti nested if dikasih if lagi. If logical test E5 itu di bawah 55, kalau true berarti F. Kalau salah, kita mau ngecek dulu. Ini kayaknya mendingan langsung in dulu deh, yang paling ujung. FE5 di bawah 55, F. Kalau enggak, kita ngecek dia di atas 55 dan di bawah 70 apa enggak. Atas 55 dan di bawah 70. Kalau iya, maka nilainya C. Ya, kalau nggak di atas, kalau nggak di antara 55 dan 70, kita mau ngecek lagi nih. Ngecek lagi, berarti if lagi. Di nested if lagi. Dia di antara 70 dan 80 enggak. Kalau di antara 70 dan 80, ini aku copy paste aja nih di sini, Ctrl C, Ctrl V. Berarti ini di sini dikasih nilai kalau lebih dari 70, 80. Ini dikasih nilai B. Nah, terus kalau misalnya dia enggak lagi, dicek lagi. Kalau misalnya lebih dari 70, di atas lebih dari 70 dan di bawah 80, nilainya B. Nah, kalau di enggak lagi, kita ngecek lagi dia di ini aja ya, sampelnya. Di atas 90 enggak.
if si nilainya ini E5 itu di atas 90, maka nilainya A plus. Ya, kalau enggak, berarti nilainya A aja. Dan jangan lupa ditutup. Dah. Nah, untuk ngelihat berapa banyak tanda kurung yang ini, biasanya dilihat di sininya nih, warnanya harus sama sampai kembali ke hitam lagi. Terus jangan lupa semua huruf dikasih tanda petik. Ini tadi yang A plus, A, B. Nah ini kalau N itu biasa dipakai emang bareng nested if sih. Dan dan apakah ini A dan B gitu misalnya. Coba nih kita lihat dulu nih hasilnya gimana. Wah iya nilainya F bener nih. Oke, terus kita lanjut ya. Misalnya si Indah ini 60 nilainya, berarti harusnya apa? C ya. Nah, bener kan? C. Terus si Dini nih nilainya 85, berarti dia harusnya A. Nah, bener A. Iman ini 90. Oh ya, ini jangan lupa nih. Nah, ini nilainya A juga. Jadi kalau misalnya kita mau 90 itu udah dapet E+, nah kita bisa tinggal ngasih nilai sama dengan di sini. Nah, itu dia langsung jadi E+. Ini mungkin maunya lebih besar sama dengan 90. Berarti ini 80 sampai 89, jadi nggak ada yang beririsan. Yang ini 70 sampai 79. Ini 55 sampai 9. Ini kurang dari 55. 70 sampai 80, lebih besar dari 90. Ini misalnya Usman nih, dia nilainya 70, berarti harusnya B ya. Lah, ini kenapa nih? Oh, lebih besar dari 70 baru dapat B. Berarti caranya gimana nih? Jangan lupa dikasih sama dengan, lebih besar sama dengan 70. Yang ini juga nih berarti lebih besar sama dengan 55. Oke. Ya, tuh makanya dia langsung dapat B. Lanjut, berarti rumusnya yang atas juga kita ganti ya, biar bener. Ya, Adila dapat A, bener kan? Usmani dapat A plus. Indah dapat 60, ini berarti dapat C. Nah, lanjut nih, berapa nih dapat C ya, 65 ya, kayak gini. Terus Devara dapat apa namanya, harusnya dia F ya. Oke.